Masuknya beberapa artis sebagai calon legislatif dalam pemilu bukanlah sesuatu hal yang baru. Fenomena seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu. Lantas apakah kehadiran artis sebagai calon legislatif dalam pemilu dapat memberikan kebaruan dalam politik Indonesia seperti kebijakan yang berpihak bagi masyarakat, serta apakah kehadiran artis ini sudah bermodalkan pemahaman politik atau hanya popularitas semata? Banyak pengamat politik yang mengkritik para artis yang maju sebagai caleg, sebab mereka yang bermodalkan popularitas dan uang banyak sangat mudah memenangkan pemilu. Padahal untuk menjadi anggota legislatif perlu pendidikan yang tinggi dan wawasan politik untuk mewakili aspirasi masyarakat di Senayan. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita dari sumber terpercaya, latar belakang pendidikan artis yang maju sebagai caleg di tahun 2024. Tarik Halilintar. Selain hubungan asmaranya yang menjadi perhatian publik, Tarik Halilintar juga bikin netizen geger usai memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Hal ini diketahui lewat baliho yang menunjukkan Tarik maju untuk caleg DPRD Provinsi Kabupaten Bogor Dapil 6 dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kontroversi pun muncul seiring dengan sorotan netizen terhadap riwayat pendidikan Tarik Halilintar. Sebuah video di platform TikTok yang diunggah oleh pemilik akun @febriansyahputra_24 mengundang perbincangan karena memberikan komentar mengenai kualifikasi pendidikan Tarik Halilintar. Dalam video tersebut, dikatakan bahwa anak muda saat ini tidak perlu memiliki gelar sarjana tinggi melainkan sudah cukup dengan paket C untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Netizen menyoroti fakta bahwa Tarik Halilintar yang terkenal dalam acara Replay 2023 dengan keberaniannya dan kisah cintanya memilih terlibat dalam dunia politik. Dalam lanjutannya, pemilik akun tersebut kembali mengkritik bahwa kehadiran Tarik Halilintar sebagai calon legislatif hanya karena memiliki kekayaan tanpa perlu meraih gelar pendidikan tinggi. Respons beragam pun datang dari netizen. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa mereka tidak akan memilih Tarik Halilintar untuk mewakili Kabupaten Bogor dan ada yang mempertanyakan prestasinya. Sorotan ini menciptakan diskusi luas di kalangan warganet. Setelah hari pencoblosan untuk pemilu kemarin, jumlah suara yang diraih Tarik untuk maju sebagai anggota legislatif sama sekali tidak tercapai. Jika melihat hasil suara tersebut, Tarik Halilintar terancam tidak lolos menjadi anggota legislatif. Terkait hal ini, warganet malah mengait-ngaitkan kegagalan Tarik tersebut lantaran terlalu pelit untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat setempat. Komedian Komeng. Pemilik nama lengkap Alfiansyah atau akrab disapa Komeng dikenal sebagai salah satu komedian kenamaan tanah air. Sibuk berlalu lalang di berbagai acara televisi, Komeng tak melupakan pendidikannya. Ia bahkan menuntut ilmu hingga jenjang perguruan tinggi. Lulus dari SMA, Komeng lanjut berkuliah di Akademi Bisnis Indonesia namun tidak sampai tamat. Ia sempat 3 kali pindah kampus hingga akhirnya berkuliah di jurusan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi. Komeng mengungkapkan alasan dirinya maju sebagai calon anggota legislatif akibat kecewa karena di Indonesia tidak mempunyai hari komedi. Padahal ia mengaku sudah mengajukan usulan hari komedi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Adapun jawaban DPR ketika itu, kata Komeng, yang berhak untuk menentukan hari tersebut adalah pihak eksekutif. Komeng pun berjanji jika terpilih menjadi anggota DPD, dirinya akan memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Vici Prasetyo. Vici Prasetyo belakangan menjadi perhatian publik usai dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Vici sendiri mendapatkan suara tertinggi di Partai Perindo untuk Dapil Jawa Barat 6. Untuk urusan pendidikan, Vici Prasetyo sempat sesumber mengaku lulusan S3 Amerika Serikat ketika melamar Zaskia Gotik, sayangnya itu hanya bualan semata. Rupanya Vici bukan berkuliah di Amerika namun sempat mengenyam pendidikan di Universitas Krisnawipayana yang terletak di Bekasi. Ibu Vici Prasetyo, Emma Fauziah alias Nel, mengungkap bahwa Vici juga sempat pindah-pindah saat kuliah. Tak ada informasi apakah Vici berhasil menyelesaikan kuliahnya. Pemilik nama asli Hendrianto Prasetyo itu hanya tercatat sebagai lulusan SMA Negeri 2 Cikarang Utara tahun 2001. Dede Sunandar.
Dede Sunandar merupakan pria lulusan SMA yang tidak sempat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan Dede sempat tak selesai sekolah ketika masih duduk di bangku SMA sampai akhirnya mengambil paket C untuk menyelesaikannya. Setelah itu Dede mulai bekerja sebagai pegawai cleaning service di Trans 7. Lalu nasib baik mulai berpihak pada Dede yang mulai membuat namanya terkenal setelah diajak untuk ikut syuting ketika sedang bersih-bersih. Siapa sangka, gaya humor Dede pun banyak yang menikmati. Meskipun tamatan paket C, Dede nekat nyalek di pemilihan DPRD Kota Bekasi dalam pemilu tahun 2024. Tak tanggung-tanggung dia pun rela menjual 2 mobil miliknya untuk kebutuhan kampanye. Sayangnya dia hanya berhasil meraih 11 suara di real count. Narji Cagur. Orang yang pintar melucu pastilah orang-orang yang cerdas. Setidaknya itulah yang bisa kita temukan dari sosok pelawak ternama Indonesia Narji. Narji adalah seorang mantan komedian dari grup lawak Cagur. Ia merupakan teman satu grup Denny Cagur. Sebelum memutuskan hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya, Narji melebarkan sayapnya ke dunia politik sebagai calon legislatif dari partai PKS. Meski dikenal sebagai pelawak yang kerap bertingkah konyol di depan kamera, Narji ternyata bukanlah orang yang gemar bermain-main dengan pendidikan. Tak banyak yang tahu, ia bahkan memiliki gelar pendidikan yang membuat hati gentar. Saat ini, Narji tercatat telah menyelesaikan pasca sarjana jurusan manajemen. Tak puas hanya lulus dengan S2, ia juga telah bersiap untuk lanjut ke jenjang S3. Narji Cagur tidak akan mengikuti jejak artis-artis yang tetap berkarier di panggung hiburan tanah air setelah terpilih bertugas sebagai wakil rakyat di DPR RI. Andai nanti lolos ke Senayan, ia cuma mau fokus mengabdi untuk rakyat. Andika Mahesa. Penyanyi Andika Mahesa yang juga vokalis Kangen Band turut meramaikan bursa caleg dari kalangan artis. Andika Kangen Band diketahui maju jadi caleg DPR RI dari Partai Demokrat mewakili Dapil Lampung 1. Musisi Andika Mahesa diketahui sedang meneruskan pendidikan ke jenjang kuliah di Universitas Terbuka Lampung. Diketahui, ia mengambil jurusan ilmu hukum. Adapun alasan ia baru berkuliah saat ini karena dulu ia belum mampu untuk membayar biaya kuliah. Di masa mudanya, vokalis Kangen Band ini memang kurang beruntung dan tak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Babang Tampan ini tak mau hal serupa dialami oleh anak-anaknya. Adapun alasan Andika ingin menjadi politikus karena dirinya mau memberikan kontribusi untuk kampung halamannya. Verrell Bramasta. Verrell Bramasta menjadi salah satu artis tanah air yang terjun ke pemilu tahun 2024. Anak Vena Melinda itu maju sebagai calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jabar 7. Keputusan Verrell Bramasta terjun ke dunia politik menyita perhatian publik. Latar belakang Verrell Bramasta pun ikut diulik usai mantap menjadi caleg DPR RI termasuk soal pendidikan. Pertanyaan soal Verrell Bramasta lulusan apa ramai dicari di dunia maya. Sebab, pendidikan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon anggota dewan. Mengenai pendidikan, Verrell Bramasta diketahui tengah menempuh studi S1 di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Mantan Natasha Wilona itu baru mendaftar kuliah pada Juli tahun 2023 kemarin. Verrell Bramasta memilih kuliah di Dharma Jaya karena akreditasi kampus tersebut sangat baik. Begitu pula dengan prodi manajemen yang dipilih olehnya.